ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alamul iman as-shalah. Tanda-tandanya orang itu iman, seseorang bisa dikatakan mukmin itu sholat. Makanya kalau ada orang ngaku-ngaku mukmin tapi nggak sholat, pembohong itu. Bagaimana sabda Rasul? Rasulullah pernah mengatakan, man taraka sholatal asri habitat a'maluh. Barang siapa yang meninggalkan sholat asar, habitat maka lebur a'maluhu, amalnya. Jadi orang itu kalau meninggalkan sholat asar, hilang total. Ibadahnya hilang total, nggak diterima oleh Allah. Tentu mana daripada mantaroka sholat asar di sini adalah meninggalkan sholat karena sombong. Orang yang sombong dengan kewajiban-kewajiban Allah, nyombongi dengan perintah-perintahnya, kafir dia. Orang itu kalau kafir, semua amalnya nggak diterima. Makanya orang itu kalau sholat begini. Kenapa orang begini? Kok ngerang ini? Itu pertanda bahwa hidup itu harus menunduk. Jangan sombong. Mau sholat aja diawali begini kan? Ada nggak orang sholat begini? Ya ada kan? Sholat itu begini, ini tanda kalau kita ini nggak lemah, nggak bisa apa-apa, nggak punya kemampuan apa-apa, nggak punya kemampuan apa-apa, dan ini adalah tanda sebuah mahabbah, cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Coba tahu kekasihmu datang, apa yang kau lakukan? Pasti begini. Orang pamitan pengen pulang pasti kamu begini kan? Jadi apa? Ini tanda. Makanya alamul iman as-shalah. Tandanya orang itu iman adalah sholat. Kalau orangnya nggak sholat maka tidak iman. Karena iman itu harus dibuktikan. Dalam sebuah hadis, faman aqamaha faqad aqamaddin. Orang itu kalau mendirikan ini sholat, sama saja dia mendirikan agama. Kalau nggak mau sholat, bahaya. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala bila mana meletakkan seorang hamba ini termasuk hamba yang baik atau tidak, maka digerakkan pada sholat. Kalau sholat Anda ini, sholat kamu ini acak-acakan, pertanda kamu orang jelek. Ustaz, Allah itu yang dilihat gak sholatnya. Dan yang dilihat apanya? Allah kita dulu alal batin. Dohir orang ini menunjukkan batinnya. Kamu jangan percaya. Yang penting hatinya. Yang penting hatinya ada orang urip hati-hati ya, total pitik ya. Ya enggak? Kamu hidup terima hati-hati tok melaku. Hatimu total pitik. Ada organ tubuh, ada jasad, ada panca indera, ada perjalanan hidup. Makanya Allah mengatakan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan kepada orang-orang lacut, lalu dia bergerak lacut. Orang-orang ahli maksiat, lalu dia bergerak maksiat. Wa taqwaha. Allah juga menggerakkan orang-orang yang ahli takwa lalu bergerak dalam kebajikan. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Semua yang kita lakukan akan dibalas. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Makanya kalau di akhirat itu manusia tidak bisa mengelak itu. Ya Rabb, ini kesalahan saya semua ya Allah gitu. Nah, pergerakan jelek orang itu dari Allah. Pergerakan baik orang itu juga dari Allah. Faman faragha laha qalbu wa hafadhu 'alayha bi hududiha fa huwa mu'min. Barang siapa yang selalu faman faragha laha qalbu. Barang siapa yang selesai sholat kemudian mereka ingat sholat lagi.
Selesai sholat, ingat sholat lagi. Selesai sholat, ingat sholat lagi. Selalu ingat sholat dan selalu melakukannya. Wa hafadhu 'alaiha bi hududiha, dan mereka menjaga aturan-aturan sholat. Cara-cara orang sholat, rukun-rukun sholat, syarat-syarat sholat, perkara yang membatalkan sholat. Bagaimana kata Rasul? Fahuwa mu'minun. Orang itu adalah orang mukmin. Makanya orang mukmin itu meningkatnya ibadah, meningkatnya hidup, meningkatnya ibadah. Itu sholat itu. Kamu biar sholat tok nyampe tidak menjadi semakin baik. Positif itu sholatmu itu boleh diterima orang. Orang mukmin itu lazat dengan sholat. Sebagaimana Rasulullah mengatakan ada 3 perkara yang menjadikan aku lazat. Apa kata Rasul? Hatiku tenang, hatiku tentram, bahagia di saat aku sholat. Jadi orang mukmin itu senang sholat itu. Loh, kamu sholat atau terpaksa? Malah kadang-kadang gremengi ya, biar sholat wano adzan maneh. Gitu. Jangan-jangan ada kemunafikan di dalam kalbu kita, jangan-jangan ada kekufuran di dalam kalbu kita. Wano adzan mbok gremengi. Justru di waktu ada adzan senang. Setelah selesai sholat, kamu menunggu sholat lagi. Saat ini nunggu sholat lagi enggak? Nunggu sholat duhur kan? Nanti setelah duhur, nunggu sholat asar. Setelah asar, nunggu sholat maghrib. Setelah maghrib, nunggu sholat isya. Setelah isya, nunggu sholat subuh. Sungguh orang-orang yang hidupnya menunggu dalam kebaikan, Allah senantiasa mudahkan semua urusannya. Percaya enggak? Bagaimana firman Allah? Di waktu Allah mengatakan inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di setiap kesulitan Allah berikan kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Sampai 2 kali loh Allah menyebut. Bagaimana supaya kesulitan itu ada kemudahan? Bagaimana firman Allah? Fa'idha faragh tafansaf. Apabila sudah selesai, jalani lagi, selesai, oh lagi, selesai, oh lagi, selesai, lagi, selesai, lagi, oh terus. Jangan ada henti kamu itu. Bersetoran niki, setoran niki, bersetoran niki, setoran niki, ya. Belajar niki, belajar niki, belajar niki, belajar niki, belajar niki, belajar niki, ya. Terus enggak berhenti-henti. Ada 3 perkara yang Rasulullah itu lazat. 1, di saat Rasulullah sholat, lazat, senang. Nomor 2, di saat baginda Rasul menggunakan minyak wangi. Nomor 3, Rasulullah senang dengan istrinya. Mau tidak mau itu istri ini, Masya Allah, percaya nggak? Kamu kan belum pernah merasakan suami kan? Belum pernah merasakan istri kan? Ada orang yang punya istri yang agak lazat. Ada orang punya suami yang agak lazat. Wah, musibah itu. Setahu saya itu kenikmatan dunia akhirat itu istri. Bapakmu senengannya tukaran karo makmu itu. Sidik-sidik tukaran, sidik-sidik gak cocok, sidik-sidik gak cocok. Itu bagian daripada percikan api neraka. Loh, perempuan didatangkan itu melazatkan diri. Kamu itu lucu kamu. Jadi orang itu kalau mukmin, Allah gerakkan mereka sholat. Dan sholat itu menjadikan lazat. Sekali selesai sholat, menunggu hadirnya sholat berikutnya. Sekali ada suara adzan, Masya Allah, wajilat qulubuhum. Hati mereka getar, senang lazat. Apalagi di waktu Allah, di waktu mengangkat kedua tangannya. Merasa la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Merasa tidak ada daya untuk meninggalkan maksiat, merasa tidak ada kekuatan untuk melakukan taat, sehingga orang-orang yang takbirnya diterima oleh Allah, hidupnya semakin merendah, serendah-rendahnya. Hidupnya semakin tawadu, setawadu-tawadunya, nyampe-nyampe melihat dirinya tidak siapa-siapa. Makanya ente-ente ini, kamu-kamu ini jangan pernah merasa ada posisi. Betul? Jangan pernah ada
ini itu. Udahlah, kamu itu nggak siapa-siapa. Tidak punya kekuatan apapun. Nah, kamu ini. Saking tawadhu'e Kanjeng Nabi itu kalau duduk sama sahabat itu ya kalau duduk itu lasean Rasulullah. Kecuali kalau pas apa itu ngisi khutbah. Ngisi khutbah di mimbar. Kalau ngisi kajian Rasulullah ada di atas, kadang duduk di atas batu. Coba-coba di bawah. Tapi setelah itu Rasulullah duduk bareng sama sahabat, duduk bareng, omong bareng, sama rata, dan baju yang dipakai Rasulullah seperti bajunya para sahabat. Apa kata sahabat-sahabat? Sahabat cerita Rasulullah itu kalau duduk dengan para santri-santrinya, para sahabat, tidak bisa membedakan mana Rasulullah dan mana para sahabat. Karena sama, bajunya sama, imamahnya sama, semuanya sama. Yang menjadikan beda adalah Rasulullah lebih menunduk, Rasulullah lebih tawadhu, dan Rasulullah lebih melayani. Ini makna daripada kita bertakbir. Di waktu kita bertakbir, tentu wajah kita pandangkan ke bawah. Kamu setiap saat menunduk, tidak mengeraskan suara, kecuali hanya untuk mimpin acara. Seperti ini kan mimpin acara. Kalau jadi imam kan suaranya dikeraskan dalam rangka untuk mimpin sholat. Selain itu kamu merendahkan suaramu. Apalagi di waktu kamu membaca kabiran walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu kalau kamu itu sholat kamu benar-benar diterima, maka diberi tanda kamu paham apa yang kau lafadzkan. Nah, kamu nggak paham apa yang kamu lafadzkan, bagaimana juga? Makanya lafaz-lafaz sholat itu harus kamu pahami. Setiap kosakatanya kamu pahami dan kamu amalkan. Kabiron, yang maha agung siapa? Allah kan? Walhamdulillah, yang mendapatkan pujian siapa? Allah kan? Artinya kalau yang agung adalah Allah, kita orang ini nggak ada keagungan sama sekali. Yang mendapatkan pujian adalah Allah. Jangan pernah bangga dengan pujian orang lain, apalagi nyampe mengharap pujian orang lain. Lapo, kurang pekerjaan. Semua keistimewaan, semua prestasi, semua kehebatan, kekayaan, kealiman, keubudian dan lain sebagainya, itu kersane Allah kabeh. Makanya kamu itu jangan merasa punya posisi. Kamu itu tidak siapa-siapa. Paham? Jangan pernah ada merasa punya kelebihan lapo, kelebihan gigi, monyong. Kamu itu. Itu Fatihah dibaca, ruku, i'tidal, sujud, duduk antara sujud dua, tahiyat awal, tahiyat akhir. Selesai sholat, keimananmu semakin bertambah. Barang siapa yang selesai sholat tidak ada perubahan dalam kehidupannya, rawan gak ditompo. Karena sholat itu ritual yang sangat intim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat itu penentu kehidupan orang. Rasulullah mengatakan, "Man taraka sholat," barang siapa yang meninggalkan sholat, faqad adzamaddin, orang itu sama saja menghancurkan agamanya. Hancur agamamu itu, sholat rambut lakon. Gimana reaksi Anda di waktu Anda sholat qobliyah ba'diyah? Semangat nggak? Malas nggak? Alah. Semestinya kalau kamu tadi belum sholat qobliyah subuh, semestinya sholat subuh itu sholat qobliyah. Karena waktu qobliyah itu seluruh waktu sholat adalah waktu qobliyah.
Tapi kalau ba'diyah waktunya setelah melakukan sholat fardu. Kalau ba'diyah asar, ba'diyah subuh nggak ada. Tapi qobliyah ada. Berhubung qobliyah ada, maka kalau kamu belum sholat qobliyah subuh, kemudian setelah sholat subuh kamu sholat qobliyah. Rasulullah mengatakan, rakaatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar. Artinya sholat fajar itu sholat qobliyah subuh lebih utama daripada dunia seisi. Paham? Makanya coba diteliti diri kamu. Setelah sholat kira-kira meningkat nggak imannya? Meningkat nggak? Setelah sholat meningkat nggak? Keyakinan kamu kepada Allah meningkat nggak? Sama saja itu Ustaz. Seperti kemarin, berarti kamu adalah orang yang merugi. Orang yang untung adalah sholatnya sebuah pembelajaran yang luar biasa dari Allah. Setelah sholat menemukan bungkahan, ghanimah, keberuntungan, nyampe tiada orang yang sholat. Setelah sholat kemudian meningkat semuanya, mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan maunah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasanya, dengerin, ciri-ciri orang yang sholatnya diterima oleh Allah dan ciri-ciri orang yang sholatnya itu terijabah, sholatnya membawa perubahan dalam hidupnya, ciri-cirinya ya. Apa firman Allah? Alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Ciri-cirinya itu sholat diterima oleh Allah, wa mimma razaqnahum yunfikun. Dermawan dia. Kalau ada orang ngaku-ngaku sholatnya diterima oleh Allah tapi bakhil, maka dia itu adalah pembohong. Dermawan itu memperlihatkan wajah yang berseri-seri, wajah yang selalu senyum. Dermawan itu tutur kata yang baik, penuh dengan akhlak yang mulia, memudahkan semua orang, perkataan adalah menolong ke orang lain. Dermawan itu menggerakkan organ tubuh ringan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menolong ke orang lain. Dermawan itu berani memeras keringat, memeras tenaga untuk orang lain. Dermawan itu berani segala-galanya harta bendanya untuk orang lain. Tidak untuk mencari keuntungan sendiri. Dermawan itu mampu membahagiakan orang lain, menyenangkan orang lain, totalitas kemanfaatan diri untuk orang lain. Paham? Ini ciri-ciri sholat orang alladzina yuqimuna sholat. Ciri-ciri orang yang sholatnya diterima oleh Allah adalah dermawan. Kalau ada orang sholat seragam jamaah tapi bakhil, sesungguhnya sholat mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham? Setiap ada kata-kata sholat pasti ada kata-kata zakat. Aqimus sholat wa atuz zakat. Betul? Banyak itu di Al-Quran itu. Setiap Allah mengatakan sholat pasti zakat. Bagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ma kholatoti zakatu malan qat illa ahlakathu. Sesuatu yang zakat itu masih kumpul dengan harta seseorang. Jadi orang punya harta, tapi hartanya tidak pernah dizakati. Orang punya harta, tapi hartanya tidak pernah disedekahkan. Maka illa ahlakathu, kecuali zakat yang tidak dikeluarkan, harta yang tidak pernah didermawankan, uang yang tidak pernah dibagi-bagi ke orang lain, kecuali ahlakathu. Zakat ini akan merusak pada orang itu. Mungkin mendatangkan perampok, mendatangkan penipu, mendatangkan orang-orang yang mendoliminya, mendatangkan kesedihan, mendatangkan keruwetan, bahkan yang paling bahaya lagi adalah harta itu merepotkan orang itu, nyampe orang itu tidak sempat melakukan taat. Orang itu gak sempat melakukan taat. Gara-gara apa coba? Gara-gara harta. Semestinya harta itu melindungi kita, tapi anehnya harta itu tidak melindunginya, tapi malah menjaganya.
Kamu punya harta, semestinya harta kamu itu melindungi kamu, menjaga kamu. Tapi ini ada orang, hartanya tidak bisa melindungi. Pada akhirnya rumahnya dibuatkan gerbang, gerbangnya tinggi, diberi apa? Diberi itu, jeruji, diberi apa itu? Runcing itu. Diberi gerbang, diberi pintu, diberi kunci. Harta mereka rawan mendatangkan perampok. Harta mereka rawan mendatangkan penyakit. Harta mereka rawan mendatangkan musuh. Coba kalau harta kamu dermawankan. Kamu beli mobil, kamu sedekahkan orang lain. Kamu sedekahkan, sak kampung, sak RT itu, mobilnya itu dari kamu semua. Bahkan listriknya orang satu kampung, satu RT, yang bayarin kamu semua. Bahkan kamu sering sedekah sama orang-orang kampung. Jalannya kamu perbaiki. Nah perlu buat cuci. Nanti kalau bisa itu ratanya dicuci. Sekali-kali pinggir ratan itu dicuci sampai panocat sampai dicat pinggir ya, biar rapi kan. Anu kamu ya, cinta tugasi ya. Nanti tuh setelah ngaji itu jalannya itu dicuci, oke? Pinggiri pakai teko, biasakan saya pinggir. Nanti tak tekok di cat, pam dul, kamu sama kamu ya, pam. Hampir orang itu tak cekel lagi. Orang mukmin itu setiap hari kebaikannya semakin bertambah, betul? Kamu itu, wow. Malah ngontak-ngantuk toh. Alhamdulillah kamu. Semoga hidup kita diberkahi oleh Allah. Dijaga oleh Allah. Semakin hari semakin salih. Amin. Semakin baik. Pikirannya untuk memberi keuntungan orang lain. Tamat. Nanti kalau ratanya kamu iratan jalan itu teman, kamu cuci yang bagus, terus kamu cat pinggir, sing rapi. Orang seneng. Loh, kalau orang seneng sama kamu, Mat, lama-lama kamu dijadikan menantunya orang kampung loh. Tamat. Gimana ada? Ada orang mau nyampe dikeriakan oleh Allah seneng sama kamu, pertanda kalau Allah seneng sama kamu. Loh, musuh-musuhnya Kanjeng Nabi itu seneng karo Kanjeng Nabi lah. Seneng itu. Musuhnya lo ya. Makanya ciri-ciri kamu itu dicinta oleh Allah. Musuhmu lu seneng karo kowe. Musuhmu lu seneng karo kowe. Kenapa bisa seperti itu? Ya pokoknya ngono. Ya. Nanti ya Pak, jembatan itu toh dibelikan cat. Semprot. Orang itu tak ceritani ya. Kamu kalau pengen sukses, setiap hari hewan ini lomba. Loh, ada lomba kampung, ada lomba RT. Ada lomba kampung, ada lomba RT. Kira-kira semua orang seneng nggak? Lihat perkampungan seneng nggak? Seneng. Bagaimana jikalau setiap hari kita lomba? Bagaimana firman Allah? Fastabiqul khairat. Fastabiqu, berlomba-lombalah kau al khairat dalam kebajikan. Berlomba-lomba terus jadi baik. Nah perlu itu setiap hari ono perlombaan. Paham? Kok selamat dari Mamat? Dirubah nanti. Musolanya itu dibersihin yang bersih. Kamu nempat di mana lah? Di mana? Di sini. Di tempat di musola mana? Siapa? Mana? Siapa? Kamu tempat di musola. Musola nanti setelah ngaji itu musolanya dibersihkan yang bersih. Untuk apa tuh Ustaz? Ada perlombaan musola. Ada lomba musola terbersih terbaik, oke? Okay? Dinding-dindingnya dianu semuanya. Nanti tak tukar cat sing apik ya. Dengan cat putih biar rapi, biar bagus. Itu tulisan-tulisan dicuci semua. Bawah atas, bawah dulu ya, bawah dulu nanti setelah bawah atas. Main geblak. Ber. Oh, ngantuk kok ngono. Ngantuk ngene. Ngantuk kan ngene.
Ini nanti kalau santri ya semuanya hewani lomba terus. Wah. Percaya nggak? Percaya. Hewani lomba terus. Yang kasih saya ngetar itu orang kronolog tidak karena 17 nggak sih. Ya biar rapi, biar rapi. Orang itu senang dengan kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah alamin. Allahumma shalli wa barik ala sayyidina Muhammad wa sallam Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah alamin. Al-Fatihah.